hari ini nggak lama-lama lah. Jadi itu saya sudah bagi materinya. Yang pertama itu adalah sistem ya, sistem pemungutan pajak itu. Bukan ya. Yang pertama tadi kalau nggak salah ajas pemungutan pajak. Jadi ada ajas sumber dan kemudian ada ajas nasionalitas atau kebangsaan dan ada ajas domisili. Nah ini terkait ajas ini terkait dengan sebelum kita masuk ke materinya itu kepada pertanyaan si hadir nggak dia di sini yang ada dalam apa kita itu grup yang menanyakan tentang family office ya yang di Bali yang digagas oleh Pak Luhut. Ada nggak hadir nggak dia? Siapa nama beliau itu? Lupa saya. Pak Oscar, Pak. Pak Oscar hadir ya. Ya. Jadi begini. Jadi sesuai dengan ajas pemungutan pajak itu tadi bahwa memang di dalam apa ini di dalam pemungutan pajak itu yang pertama itu kan ajas sumber. Ya, ajas sumber itu adalah ajas di mana kewenangan memungut pajak diberikan kepada suatu negara di mana negara di mana penghasilan itu diperoleh atau transaksi jual beli itu dilakukan. Nah, itu disebut sebagai ajas sumber. Nah, ajas sumber itu berarti kalau diinterpretasikan ke pemungutan pajak di Indonesia, maka semua orang yang memperoleh penghasilan atau transaksi jual beli di wilayah negara Indonesia wajib dipungut pajak terhutangnya, begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini orang asing yang memiliki penghasilan di Indonesia, ya dia harus kena pajak, ya, yang memperoleh penghasilan. Nah, nanti ini dibatasi dengan tax treaty, perjanjian pajak internasional di antara bilateral atau multilateral yang ditentukan nanti misalkan dibatasi waktunya bahwa kewenangan memungut pajak adalah negara asal apabila misalkan bahwa pekerja yang bersangkutan ini yang memperoleh penghasilan ini dari negara bersangkutan hanya berdomisili kurang misalnya dari 1 bulan di Indonesia. Nah, itulah yang disebut sebagai perjanjian internasional. Nah, demikian juga nanti orang Indonesia yang mempunyai penghasilan di luar negeri wajib membayar pajak penghasilan itu ke Indonesia dengan dikreditkan berapa penghasilan pajak yang sudah dipungut di negara di mana warga negara Indonesia itu memperoleh penghasilan. Itulah yang disebut dengan PPh pasal 24 yang dikenal dengan PPh luar negeri. Jadi ini hanya bisa berdampak memang kalau tarif pajak itu lebih rendah di negara asing. Di negara Indonesia misalkan rata-rata 20% dia. Ternyata di negara asing dia dipungut 15% atas penghasilan di negara asing itu. Maka sisanya yang 5% yang dibayarkan di Indonesia. Nah, begitu maksudnya ya. Nah, jadi dalam hal ini yang dimaksud tadi dengan family state itu kalau tidak salah itu hanya mengorganisir keberadaan mereka berada di Bali. Tapi penghasilan mereka itu bisa saja dari luar negeri. Nah, kalau itu misalkan adalah di Indonesia dan kemudian diinvestasikan di berbagai sektor di Indonesia memperoleh penghasilan ya terkena pajak. Jadi bukan berarti dia akan ada bebas pajak. Nah, kecuali kalau untuk pajak-pajak tertentu misalkan PBB. Karena kalau untuk pemilikan hak milik atas barang tidak bergerak itu dibatasi untuk orang asing. Jadi berarti siapakah yang membayar PBB itu adalah pemilik, kecuali kalau itu diperjanjikan maka orang yang menguasai, yang memakai. Maka kalau dia tinggal di Indonesia, tinggal di rumahnya di Bali, maka si orang asing itu membayar PBB. Nah, itu bisa dikecualikan. Tapi kalau misalkan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, saya yakin itu hanya terjadi kalau ada tax holiday, misalkan dalam waktu 2 tahun 3 tahun di muka diberikan kebebasan pembayaran pajak, boleh. Nah, dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak digunakanlah mekanisme pembebasan pajak tadi, tapi tidak permanen. Nah, seperti kemarin ada amnesti pajak, itu digunakan adalah untuk menjaring supaya mengetahui siapa sesungguhnya yang memiliki kekayaan di Indonesia.
Nah, tapi kekayaan itu sekali lagi tidak ada pajak kekayaan. Jadi kalau misalkan di dalam pernyataan si Oscar itu ada semacam dibebaskan dari pajak kekayaan, memang nggak ada pajak kekayaan. Yang ada adalah kalau kekayaannya itu diinvestasikan, jadi memberikan hasil produksi. Jadi kalau itu katakan disimpan di dalam bantal, itu ya nggak ada penghasilan, nggak kena pajak itu. Tapi kalau kekayaannya itu disimpan di bank, apakah dalam deposito atau saham, dan berarti kan ada dividen dan ada bunga deposito. Nah itu terkena, itu namanya yang disebut dengan wajib pungut. Bank menjadi wajib pungut atas penghasilan semua deposito yang ada di sana atau bunga bank. Itu pasal 23 ya PPH, bunga dividen dan royalti. Nah, jadi kecuali tadi kalau dia punya harta 1 miliar, tapi harta itu disimpan, tidak bergerak, ya itu memang tidak dikenakan pajak. Tapi kalau itu sudah disimpan di bank saja, apalagi diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal, itu pasti akan terkena pajak begitu ya. Jadi bukan kekayaannya itu dibebaskan, itu betul, karena semua orang pun, bukan hanya yang datang nanti ke Bali, tapi semua orang pun yang punya kekayaan tidak dioperasionalkan ya, disimpan mati, itu tidak dikenakan pajak. Baru yang kedua adalah ajas nasionalitas tadi. Nah, ajas nasionalitas itu, itulah tadi yang saya katakan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak kepada negara Indonesia dimanapun dia berada memperoleh penghasilan itu. Kalau di Indonesia semuanya full ke Indonesia, tapi kalau itu adalah di negara asing, maka akan dipotong, dikurangkanlah sebesar berapa pajak yang sudah dibayarkan di negara asing itu. Ya. Baru kemudian yang ketiga itu tadi adalah ajas domisili. Nah, ajas domisili setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia wajib untuk dipotong pajak. Nah, pajaknya apa ini? Ada visa, ada paspor, dan termasuk PBB. Nah, jadi itu yang disebut sebagai ajas pungutan pajak. Baru kemudian yang kedua tadi adalah ajas sistem pemungutan pajak ya. Self assessment sudah jelas bahwa diberikan kewenangan itu untuk menghitung, melaporkan ya, dan menyampaikan SPT tahunan kepada KPP ya. Apapun isinya silakan. Tapi kalau itu adalah, dan SPT ini harus disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Terlambat di situ nanti akan ada semacam denda ya, denda dulu 500 apa 750 ribu itu atas keterlambatan SPT. Kalau ada kurang bayar, barulah nanti masuklah penagihan pajak namanya STP, surat tagihan pajak itu kurang bayar dan seterusnya. Itu nanti kemarin kita sudah bahas itu. Nah, kalau nanti di dalam surat pemberitahuan masa SPM harus disampaikan SPM itu setiap bulan tanggal 20 Maret ya. Jadi perhitungannya karena PPN ini pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bukan pajak penghasilan tapi pajak transaksional. Atas setiap transaksi itu yang dikenakan pajak PPN-nya tadi, maka pemungutannya adalah setiap transaksi dan paling lama per bulan tanggal 20 ya. Jadi kalaupun hendak ada penggunaan memakai modal atas pajak yang dipungut dari PTA, ya dia harus sampaikan itu tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau itu misalkan tanggal 21 transaksinya, memang ada 1 bulan, tanggal 20 baru dilaporkan bulan berikutnya. Di situ 30 hari boleh dipakai uang itu misalkan ya. Tapi tetap nanti pada saat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya, saat itu sudah harus juga terbayarkan di dalam setorannya. Jadi SSP-nya harus dilampirkan ya. Itu yang dimaksud dengan self assessment. Baru kemudian yang kedua adalah withholding system. Jadi kewajiban pajak itu dibebankan kepada orang yang membayar penghasilan kepada yang bersangkutan. Ini cenderung adalah PPH pasal 21 karyawan. Maka kantorlah yang harus memotong, wajib potong namanya, untuk sebesar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Jadi ada penghasilan kotornya dulu, ada biaya jabatan, ada iuran yang tidak dikenakan pajak, barulah kemudian masuk kepada penghasilan tidak kena pajak PTKP.
status pribadi, kawin, dan K3 ya. Itu sudah ada rumusnya itu. Nah, barulah nanti si pemotong itulah yang menyetorkannya kepada si wajib pajak. Boleh nggak si orang pribadi meminta yang atas pemotongan, struk pemotongan PPh-nya itu? Boleh, silakan, karena untuk kepentingannya itu maka pemungut pajak dalam hal ini kantor boleh untuk dan wajib untuk menyerahkannya ya. Nah, itu disebut sebagai withholding system. Antara lain selain PPh 21 tadi, PPh 22. PPh 22 itu bendaharawan dan import. Jadi ada barang-barang yang dikelola dibiayai oleh anggaran daerah atau anggaran negara, ada PPh-nya pasal 22. Ketika mau mencairkan dari kas daerah atau kas negara, maka harus langsung dipotong ya. PPh kalau nggak salah itu sekitaran 2,5% itu ya, dikali 50% atau berapa, jadi lebih kurang kena di 7,5%. Nah, barulah kemudian pasal 23 PPh itu adalah tentang apa itu? Penghasilan yang diperoleh dalam bentuk bunga bank, deposito, baru kemudian royalti, nah dividen ya, dividen dan royalti. Nah, barulah nanti itu pasal 24 kredit pajak luar negeri. Nah, pasal 25 adalah angsuran pajak tahun berjalan. Nah, jadi artinya PPh itu yang dibayarkan dalam 1 tahun pajak dibayarkan setiap bulan. Sebesar apa itu? Sebesar perkiraan yang lalu. Nah, itulah yang dikatakan sel-sel fiktif. Jadi dugaan, tetapi nanti di akhir tahun harus perhitungannya itu real. Jadi dari sel-sel fiktif berubah menjadi sel-sel real. Nah, sehingga di sel-sel real itulah nanti ada yang kurang lebih, ada yang kurang atau ada yang lebih, itu disesuaikan ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pasal 25 angsuran pajak dalam tahun berjalan. Sehingga kenapa ini harus diwajibkan ini? Karena kalau semuanya ditunggu adalah di tegak 25 Maret penyampaian dan penyetoran pajak terhutang setiap tahun, maka ada kebutuhan yang mendesak di dalam tahun-tahun berjalan, kebutuhan negara. Apakah itu untuk import, apakah itu untuk pembelian macam-macam segala macam, kan harus ada dana dan ada uang yang siap di dalam kas negara. Yang di sini dari mana diisi? Diisi dari pajak tahunan yang dibayarkan setiap bulan. Jadi angsurannya tadi itu ya. Nah, itu yang dikatakan tadi angsuran pajak dalam tahun berjalan. Nah, barulah kemudian tadi yang terakhir itu adalah sistem pemungutan withholding system. Bukan, itu yang kedua saya. Official assessment. Jadi kantor pajak yang menghitung ya dan menetapkan berapa pajak terhutang dari si wajib pajak ini. Ini pasti menggunakan sel-sel fiktif ini. Ya, artinya perkiraan saja. Kenapa demikian? Karena si wajib pajak ini tidak menyetorkan, tidak menyampaikan laporan SPT-nya. Maka secara ex officio kantor pajak mempunyai wewenang untuk menghitung sendiri. Nah, apa dasarnya? Kan nggak ada laporan SPT, kok bisa kantor pajak menghitung berapa penghasilan tahun pajak sekarang ini? Nah, dibandingkanlah dengan tahun pajak yang lalu, penghasilan tahun pajak yang lalu. Nah, itulah yang dikatakan sel fiktif dari perkiraan saja. Kalau ada kurang bayar nanti akan ditagih ulang, ya, itu tidak final. Itu yang dikatakan dengan official assessment. Kemudian yang kedua adalah akibat timbulnya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak itu bisa kantor, bisa lapangan. Nah, lapangan itu adalah kalau memang ada biaya-biaya yang dikeluarkan di lapangan. Katakanlah misalkan untuk biaya pengolahan pabrik yang ada di Tangerang misalkan, di lokasinya. Nah, di sana itu harus dikeluarkan biaya termasuk misalkan penyusutan, amortisasi. Karena pembelian mesin segala macam itu dikeluarkan. Nah, pertanyaannya ini kan harus ada ini, fisiknya harus ada. Maka kantor pajak melalui timnya melakukan pemeriksaan lapangan. Tapi kalau pemeriksaan kantor itu pemeriksaan dokumen. Yang jelas semuanya harus dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah. Apa yang harus diperiksa, objeknya harus jelas apa yang diperiksa begitu ya. Dari KPP setempat yang bersangkutan. Nah, itu yang dikatakan tadi sebagai sistem pemungutan pajak. Lalu yang terakhir itu adalah sel-sel tadi, sel-sel fiktif, sel-sel real dan sel-sel fiktif. Sel-sel real itu adalah perhitungan pajak berdasarkan penghasilan kena pajak sesungguhnya. Nah,
sel-sel fiktif adalah berdasarkan perkiraan. Dalam hal apa yang terjadi? Dalam hal jika tidak bisa diketahui berapa laporan sesungguhnya penghasilan dari si wajib pajak. Nah, digunakanlah perkiraan tadi. Baru kemudian yang terakhir itu adalah yang di dalam yang saya share barusan itu materinya adalah tarif pajak. Nah, tarif pajak itu ada tarif pajak yang progresif. Nah, jadi tarif pajak yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar perhitungan pajak. Dan tarif progresif ini pun ada tiga macam. Ada tarif pajak progresif yang progresif. Nah, jadi artinya dengan meningkatnya dasar perhitungan pajak, tarif pajaknya pun semakin meningkat. Jadi misalkan contohnya dari penghasilan 10 juta sampai 50 juta tarif pajaknya adalah 10% misalnya ya. Dari penghasilan 51 juta sampai dengan 100 juta peningkatannya adalah tarifnya adalah 15%. Berarti kan ada meningkat dari 10 ke 15%. Baru dasar perhitungan tarif yang ketiga, lapisan yang ketiga, penghasilan dari 100 juta sampai dengan 200 juta tarifnya menjadi katakanlah 25%. Nah, ini kan meningkat juga. Tapi peningkatan 25% ini menjadi 10%. Dari mana itu? Dari 15% sebelumnya kan? Lapisan yang kedua kan tadi 10%. 15%. Ya. Jadi lapisan kedua menjadi 25%, berarti ada peningkatan sebesar 10%. Nah, lapisan pertama tadi 5% sampai dengan 10%. Itu hanya 5%. Jadi 5% kedua ke ketiga 5%, tapi ketiga itu menjadi peningkatannya menjadi 10%. Itu adalah tarif yang progresif, Ada tarif progresif yang menurun. Jadi kalau dia sudah sampai titik tertentu nanti dia menurun, peningkatannya yang menurun, tarifnya tetap meningkat. Jadi misalkan dari 25 menjadi 23, kan 25 kan meningkat ini. Dari 15 menjadi 25%. Tadinya lapisan sebelumnya 15%, lapisan berikutnya adalah 25%, kan ada meningkat ini. Tarif berikutnya lagi nanti setelah meningkat dasar perhitungannya bukan 25%, tapi menurun menjadi 23%. Tapi 23% ini kan meningkat dari yang 10%, gitu lah. Itu yang disebut tadi tarif progresif yang degresif. Baru kemudian ada progresif yang proporsional, tetap tidak berubah peningkatannya. Nah, baru yang kedua adalah tarif degresif. Tarif degresif itu adalah justru tarif pajak penghasilan yang semakin menurun dengan meningkatnya penghasilan penerimaan atau dasar perhitungan pajak dari wajib pajak. Makin menurun dia. Jadi contoh misalkan dari penghasilan 10 juta sampai 50 juta tarifnya adalah katakan 25%. Langsung besar. Kemudian tarif kedua 50 juta sampai 100 juta tarifnya menjadi 20%, kan menurun. Baru kemudian dari 100 juta sampai 200 juta tarifnya menjadi 15%, kan semakin mengecil dia. Nah, tujuannya adalah untuk mencari orang memperoleh penghasilan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau dia nanti memperoleh penghasilan misalkan adalah di atas 1 miliar, mungkin hanya kena 5%. Nah, jadi sehingga dia akan berusaha untuk memaksimalkan produksinya supaya dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu yang disebut tarif yang degresif. Tapi tidak ada keadilan di sana. Kok orang yang penghasilannya kecil kok malah besar, kecil tarif pajaknya, penghasilannya besar, tarifnya kok malah kecil, kan begitu ini. Jadi terbalik. Kalau yang progresif tadi adalah justru semakin besar penghasilannya, semakin besar tarif pajak terutangnya. Maka para investor akan mencari kemana ini duluan mencarinya. Umumnya di Vietnam itu menggunakan tarif yang degresif atau proporsional. Jadi para investor asing akan mencari dia lebih bagus menanam investasi di mana. Di Vietnam atau Indonesia, lihat tarifnya, oh di Indonesia meningkat. Kalau peningkatannya itu tidak progresif, dianggap wajar, mungkin masih mereka mau. Tetapi akhirnya dalam tingkat penghasilan tertentu dia menghindar di sana. Jadi kalau misalkan dari 1 miliar sampai 10 miliar, nanti dari 1 miliar itu dia dikenakan pajak yang lebih tinggi. Dia nggak mau cari penghasilan 1 miliar sampai 10 miliar karena risiko besar.
pecah saja dia menjadi beberapa perusahaan, menjadi 5 atau 10 perusahaan. Setiap perusahaan yang dipecah ini, didirikan ini, dibikinlah pajak penghasilannya rata-rata 1 miliar misalkan, bukan pajak penghasilan, penghasilan kena pajaknya rata-rata 1 miliar, kena tarif hanya 15%. Ya, total perusahaan 10, berarti hanya ada 15% dari dasar perhitungan yang 15 miliar, kan begitu ya. Kan 1 miliar tadi kena 15%, perusahaan kedua 15%, 1 miliar, ketiga penghasilan 1 miliar 15%. Nah, berarti kan dari 10 miliar itu hanya terkena tarif 15% atau 1,5 miliar. Ya. Nah, beda halnya kalau dia dikungkung, digabung dalam satu perusahaan. Nah, satu perusahaan itu dia langsung dapat misalkan 15%. Terkena tarif, kok 15%. Satu perusahaan itu dapat penghasilan kena pajaknya 10%. 10 miliar. Belum mulai lari nih, 10 miliar. Makanya pajak penghasilannya kena 25%. Berarti berapa? 22,5 miliar. Tadi kalau dipecah menjadi 10 perusahaan hanya kena 1,5 miliar atas penghasilan 10 miliar. Sekarang dia digabung menjadi satu perusahaan hanya menjadi terkena dia 2,5 miliar dari penghasilan 10 miliar. Nah, itulah yang disebut sebagai shifting, penghindaran pajak yang direncanakan. Nah, ada penghindaran pajak ini yang boleh sesuai dengan hukum karena tidak merugikan negara, itu menghindar dia karena dibebankan kepada produknya, jadi nggak kena dia. Jadi yang kena adalah pihak yang di belakangnya atau yang membeli barang itu. Nah, jadi itu tidak melanggar hukum. Tapi kalau penghindaran pajak yang kena hukum, kena sanksi adalah yang merugikan negara dan yang melawan hukum. Ya, nah itulah yang disebut dengan tarif. Jadi tujuan adanya tarif ini, mempresentasikan tarif ini yang ideal adalah untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Kalau dia menggunakan tarif yang berat, yang besar, konsekuensinya para investor yang sudah ada pun bisa melarikan diri. Kalau katakanlah tarif pajak itu sampai 40%, saya yakin mereka akan lari. Misalkan dari 10 miliar atau penghasilan di atas 10 miliar, tarif pajaknya 40%. Berarti kalau dia misalkan dapat 100 miliar, pajaknya sudah 40 miliar ke negara. Nah, ini akan berat dirasakan dan mereka akan evaluasi apakah lebih bagus pindah dan seterusnya, ya. Jadi artinya di dalam kebijakan penentuan ini, disitulah secara makro perbandingan dengan penghasilan atau sistem penetapan pajak dari negara lain. Baik, saya kira itu sebagai pengantar, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Si Oscar dulu yang memberikan apa di WA itu masukan. Bagus, masukan Oscar itu bagus. Nah, karena memang kan di Singapura seperti yang disebutkan di situ tuh, Pak Luhut itu menjelaskan sudah 1,8 triliun miliar. Nah, 1,8 triliun miliar kekayaan yang ada di Singapura. Ini kemungkinannya bukan disimpan, tapi dikelola dari Singapura gitu loh. Ya, bergerak kemana-mana. Nah, kalau itu kena pajak penghasilan. Nah, kalau dia misalkan disimpan, ya rugi dia. Nah, kalau hanya disimpan boleh juga, tapi tetap kena pajak. Pajak simpanannya lah, apakah disimpan dalam bentuk misalkan deposito, berarti kena bunga. Ya, apakah itu dalam bentuk saham, berarti kena dividen. Nah, begitu, ya. Nah, jadi kalau 1,8 triliun miliar dolar, kalau di kurs itu dengan 15.000 rupiah, berapa itu? Nggak tahu lagi tuh. Saking besarnya. Sedangkan APBN kita kan ini di kisaran 2.300 miliar, 2.300 triliun, ya. Nah, jadi kalau 1 miliar apa 1 triliun yang disebutkan itu kali 15.000, berarti 15.000
triliun lah uang yang ada di Singapura. Itu dari 1 triliun ini. 1 triliun dolar di kurs 15.000 rupiah berarti adalah 15.000 triliun rupiah. Berarti APBN kita 2.300 berarti 7,5 kali APBN Indonesia. Luar biasa kan? Nah kalau udah begitu, jadi kenapa bisa mau mereka membuatkan family misalkan di Bali? Satu adalah kalau memang ada rasa nyaman, ada stabilitas keuangan, perekonomian yang stabil. Jadi tidak ada arah kecenderungan pelik negara ini. Karena kalau terjadi kecenderungan pelik kan itu yang disebut nanti menjadi menasionalisasikan, itu bahaya kan? Kecuali kalau misalkan sudah habis perjanjian, waktunya bisa perjanjian seperti Freeport. Tunggu sampai berakhir dulu perjanjian, diperingatkan dia naik, enggak itu sahamnya. Akhirnya setelah bentuk tidak ada ini, akhirnya Jokowi ya kalau nggak salah dinasionalisasikanlah Freeport menjadi perusahaan tambang Indonesia dengan saham 51%. Sebelumnya hanya 15-20%. Begitu lainnya Amerika. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Sementara belum Bapak, masih menyimak aja Bapak. Ya, jadi memang enak ini kalau konsultan pajak ini. Jadi kalau kalian nanti sudah memang di planning tax atau tax planning gitu di perusahaan, ya dengan ditambahi lagi dengan sarjana hukum, ya masuklah nanti menjadi konsultan pajak sekaligus advokat. Karena sekarang ini pengacara untuk sengketa pajak ya itu haruslah sarjana hukum. Jadi yang konsultan pajak itu sekarang mereka kuliah mengambil sarjana hukum supaya bisa masuk. Nah, seperti yang dulu kita katakan ada dua ini tempatnya perselisihan penyelesaiannya. Kalau itu sengketa administrasi atau sanksi administrasi, maka penyelesaiannya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tapi kalau itu sudah masuk itu menjadi tindak pidana, ya, maka itu menjadi sanksi pidana yang ada di PN domisili masing-masing. Ya, nah itu yang dikatakan sanksi. Kalau sanksi administrasi saya kira bukan PN Jakarta Utara ya, PN Jakarta Pusat. Ya, nanti coba hanya khusus mengenai sanksi administrasi, jadi tidak ada pidananya di sana. Jadi sanksi administrasi itu apa? Karena ini adalah menyangkut tentang sanksi administrasi yang ada di dalam SKPKB, SKPKBT tambahan, ya. Nah, makanya itu akhirnya ini harus dilakukan upaya keberatan. Itulah ditanya apa saja yang ada menjadi hak dari wajib pajak di dalam undang-undang perpajakan. 1. Pengajuan keberatan. Keberatan atas apa? 1. SKPKB, 2. SKPKBT, 3 adalah SKPN. Ada itu SKPN. Surat ketetapan pajak nihil. Dia sudah nihil ini. Kan nggak masuk di akal kan. Saya sudah menyampaikan ini seperti segala macam. Saya katakan SKP saya adalah nihil. Dan kemudian oleh pihak kantor pajak sudah menerbitkan SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Berarti kan saya nggak ada hutang dong. Tapi saya merasa bahwa suatu saat ini dibongkar, saya bisa mengajukan keberatan. Saya tidak nihil, saya punya hutang pajak 100 juta, 200 juta misalnya. Itulah logikanya, walaupun logikanya itu lebih tidak terlampau bagus ya. Artinya dia karena apa demikian? Karena ada lampau waktu penagihan pajak. Lampau waktu penagihan pajaknya itu adalah 5 tahun selama dalam SKP, surat ketetapan pajak diterbitkan. Bahkan setelah SKPKB itu diterbitkan, ada lagi 5 tahun kemudian kalau itu masuk SKPKBT. Jadi setelah SKPKB sudah disetujui hutang pajak 1 miliar. Tapi kemudian hasil pemeriksaan di tahun berikutnya diperoleh masih ada yang lalu itu sebesar hutang pajaknya, jadi sehingga naik menjadi 1,5 miliar. Itu boleh dan namanya menjadi SKPKBT tambahan. Jadi dengan kata lain bisa mengarah menjadi 10 tahun. Nah, jadi orang melakukan keberatan terhadap tadi SKPN itu adalah surat ketetapan pajak nihil itu adalah karena memang ada kekhawatiran ada pemeriksaan mengakibatkan adanya kurang bayar, nanti kena sanksi yang
50% atau 100%. Itu keberatan. Keberatan ini ditujukan kepada siapa? Direktorat Jenderal Pajak. Nah, inilah yang disebut peradilan semu. Karena ini adalah peradilan semu, maka harus diajukan keberatan itu di pengadilan. Tapi kalau nanti misalkan putusan keberatan itu adalah tidak diterima, majulah itu menjadi pengajuan banding. Bandinglah itu di pengadilan pajak, ya, pengadilan pajaknya lah banding. Nah, sehingga kalau disetarakan putusan Dirjen Pajak atas keberatan itu sama itu dengan pengadilan tingkat pertama negeri. Tidak puas atas keberatan itu ajukanlah banding. Nah, kalau di negeri menjadi pengadilan tinggi, tapi kalau di pajak diajukan kepada pengadilan pajak. Nah, begitu dia, ya. Baik, itulah penjelasan kita hari ini. Kalau memang belum ada pertanyaan, nanti bisa di dalam WA dikirimkan. Tapi kita sudah siap-siap mau menyongsong untuk maghrib, ya, maghrib. Kita masih ada pertemuan berapa kali lagi nih? 2 kali lagi, Pak. Dua kali lagi, ya. Nah, nanti dalam pertemuan yang kedua nanti boleh diajukan pertanyaan yang banyak-banyaknya.